Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang pertanyaan yang paling sering atau yang paling populer ditanyakan di media sosial saat ini, yaitu tentang kapan Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia. Bahkan pada saat saya berdiskusi dengan Pak Hassani Abdul Ghani di platformnya Hassani's Corner dan juga dengan Pak Arya Sinulinga di platformnya Bebas Podcast, banyak sekali di antara teman-teman yang menanyakan tentang hal ini di kolom komentar dua platform tersebut. Saya pun agak bingung ya, karena semakin intens nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan banyak juga di antara teman-teman yang saya merasa mulai ragu ya, bahwa Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia. Dan jika teman-teman ragu, maka berarti teman-teman berpikir secara negatif. Karena kalau menurut hemat saya, pasti PSSI tengah berupaya semaksimal mungkin agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia, dan tentunya dalam waktu dekat ini pada tanggal 5 September. Walaupun menurut saya akan sulit untuk bisa terrealisasi. Karena hingga hari ini atau hingga saya membuat konten ini, belum ada pernyataan resmi yang jelas dari pihak PSSI. Walaupun ada saja pernyataan bahwa urusan ini masih dalam proses. Artinya ya masih ada lah ya komunikasi antara pihak PSSI dengan FIFA untuk bisa menyelesaikan urusan dari Martin Paes ini. Yang memang sebetulnya kita tahu hanya tinggal menunggu perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Tapi kan terganjal ya oleh statuta atau aturan FIFA. Yang mungkin juga ya teman-teman yang merupakan pemain ke-12 atau pecinta dari timnas Indonesia mungkin juga nanti akan menanyakan di akun media sosial resmi dari FIFA ya, kapan nih Pak Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia? Dan saya pikir wajar saja jika teman-teman menanyakan hal itu, tapi ya mereka tentu tidak akan memberikan jawaban. Apalagi dari pihak PSSI kan hingga saat ini tidak ingin memberikan jawaban secara jelas, tapi mereka hanya mengatakan ya paling tidak mereka sedang mengurusinya. Karena yang mereka khawatirkan jangan sampai nanti ada sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi mereka. Jadi saya pikir ada bagusnya juga dari PSSI, mereka juga tidak mau terlalu terbuka. Ya mereka mengatakan bahwa sedang diurus, tapi tidak mau terlalu terbuka. Dan saya pikir kita juga harus memahami hal ini ya. Dan kita juga harus yakin bahwa dengan Ketua Umum PSSI saat ini, yaitu Pak Erick Thohir, ya, yang sangat concern dan juga yang sangat peduli dengan kemajuan timnas kita, pastilah beliau sekarang sedang berupaya semaksimal mungkin agar segera Martin Paes ini bisa berseragam timnas Indonesia. Apalagi kan kita tahu bahwa Martin Paes adalah pemain yang punya kualitas dan dia adalah salah satu penjaga gawang yang masuk dalam daftar pemain All-Star MLS, dan dia mewakili Indonesia karena sekarang kan dia sudah berwarga negara Indonesia. Jadi saya pikir kita juga perlu merasa bangga juga, ya kan? Ada wakil dari negara kita yang menjadi bagian dari MLS All Stars, yang nanti juga akan bermain di beberapa pertandingan eksibisi. Dan bisa juga nanti Martin Paes bermain sebagai pemain inti, apalagi kan di klubnya FC Dallas dia adalah pemain inti, dan dia adalah pemain yang sudah matang. Bahkan ada beberapa kali tuh ketika timnya berhadapan dengan timnya Leo Messi, dia bisa juga loh menggagalkan peluang dari Messi. Artinya secara mental kiper ini kuat. Nah kita perlukan pemain seperti ini untuk round 3. Tapi kembali kan ke urusan Martin Paes ini yang menarik, yang saya cek sampai saya membuat konten ini belum ada loh daftar atau jadwal sidang ya di arbitrase olahraga internasional atau CAS yang kita kenal ya. Belum ada loh jadwal sidang dari Martin Paes ini. Artinya ya bisa juga sekarang PSSI mencoba cara yang lain. Dan juga jika kita mengikuti perkembangan tentang Martin Paes ini di media digital, banyak sekali ya. Ada saran, ada juga petunjuk, ada juga bahkan informasi ya, bagaimana caranya menyelesaikan urusan dari Martin Paes ini. Dan saya pikir bagus juga, asalkan informasi, petunjuk atau saran tersebut bisa juga nanti diberikan secara langsung aja ke pihak PSSI. Dan saya pikir pihak PSSI pasti terbuka jika memang ada jalan keluar untuk masalah Martin Paes. Karena ini kan demi kemajuan timnas kita. Ya, saya masih ingat pada saat itu, pada saat ada seleksi ya untuk pemain timnas U17 yang akan bermain di Piala Dunia, kan sempat juga dari PSSI ya kan memberikan ruang dan juga tentunya peluang bagi kita untuk memberikan masukan
kira-kira pemain mana nih yang punya potensi untuk membela timnas Indonesia U17 pada saat itu, kan bagus juga. Jadi saya pikir kita juga jangan negative thinking bahwa dari pihak PSSI ini nggak mau kasih penjelasan tentang Martin Paes, enggak juga. Tapi kan kita juga harus menghormati ya cara mereka untuk menangani urusan ini. Apalagi kita tahu sebelumnya tiba-tiba J. Itzes menjadi warga negara Indonesia, kan menjalani proses naturalisasi. Kelvin Verdong juga sama seperti itu. Jadi kalau soal akselerasi, ya untuk saat ini agak ada obatnya lah. Era PSSI saat ini ya kan cepat banget segala sesuatunya. Tapi kan segala sesuatu itu mereka lakukan untuk apa? Untuk kemajuan timnas kita. Tapi ini Martin Paes ini menurut saya ini sangat penting. Ini krusial banget kita punya penjaga gawang seperti Martin Paes. Kenapa? Karena pemain ini tinggi besar. Dan kalau yang saya perhatikan ya, saya bisa nonton MLS itu, saya bisa nonton. Ya, teman-teman juga bisa nonton. Itu kalau teman-teman pada saat ada MLS live, teman-teman bisa cek lah di internet. Itu sering ada live dari MLS ya. Nah, saya sering nonton pada saat FC Dallas itu main. Martin Paes ini jago banget loh. Dan Martin Paes ini bukan cuma jago dalam bola-bola atas, tapi bola-bola datar pun dia bagus banget reading the game. Jadi dia tuh nggak akan mengambil keputusan yang menyulitkan rekan-rekan yang bermain di lini pertahanan. Jadi dia adalah penjaga gawang yang bisa juga mengkoordinasi permainan dari timnya di lini pertahanan, bukan untuk menyerang. Dan satu hal lagi ya tentang Martin Paes, jika teman-teman belum tahu, saya berikan informasinya bahwa dia adalah penjaga gawang yang bisa play the ball. Jadi dia juga bisa distribusi bola. Kita perlu penjaga gawang seperti itu. Dan jika teman-teman perhatikan timnas yang kuat di dunia saat ini, mereka punya kiper-kiper yang bisa play the ball. Contohnya, saya berikan contoh ya, penjaga gawang dari Argentina atau Emi Martinez, dia paling jago itu play the ball. Terus dari Brazil ada Alisson dan juga ada Ederson. Kemudian dari Chile, penjaga gawang veteran mereka yang pertama kali mempraktekkan hal ini ya, atau yang distribusi bola itu Claudio Bravo. Di Jerman ada Manuel Neuer. Di Spanyol ada Unai Simon. Kemudian di Prancis sekarang ini ada Mignon. Jadi memang kita perlu kiper semacam ini yang bisa memainkan bola juga, agar pada saat para pemain dari timnas kita itu di high pressing, nah kiper ini kan bisa juga distribusi bola ke depan dan bisa juga memberikan umpan kunci atau juga assist. Dan memang juga ada saran dari teman-teman bahwa ya kalau Martin Paes ini nggak bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, kenapa enggak dicoba Sergio Margono? Ya bisa juga. Dan itu kan keputusan akhir itu kan berada di tangannya Sintayong ya. Tapi kan saya pikir untuk round 3 ini nggak bisa juga yang namanya gambling atau melakukan perjudian ya. Untuk bisa mencoba pemain lain yang sebelumnya belum pernah juga trial dengan timnas Indonesia. Trial artinya belum juga pernah mengikuti latihan bagi timnas Indonesia. Dan mungkin juga Sintayong sudah mendapatkan saran ini. Dan dia juga belum membuat keputusannya. Artinya dia juga masih percaya kepada Hernando Ari, yang menurut saya juga bukan kiper yang jelek. Saya tidak pernah mengatakan Hernando Ari itu kiper yang jelek. Terlepas dia melakukan kesalahan kan di pertandingan lawan Irak, tapi no, dia bukan kiper yang jelek. Dia kiper yang bagus. Tapi untuk bermain di round 3 menghadapi tim-tim raksasa di Asia, Hernando ini masih sangat muda. Ya, yang kita khawatirkan ini dari segi mentalitas. Ini aja sih yang kita khawatirkan. Kalau dari segi kemampuan, ya saya pikir Hernando sudah bagus lah ya. Walaupun jika kita punya Martin Paes akan lebih baik lagi. Ya dong, karena Martin Paes ini kan sudah teruji di luar negeri. Mental dia ini sudah lebih kuat karena dia biasa berhadapan dengan pemain-pemain besar di sana. Sebelumnya juga kan dia bermain di Belanda ya. Jadi ya inilah yang memang kita tunggu. Tapi saya pikir dalam hal ini juga kita perlu bersabar dan kita juga perlu berpikir secara positif bahwa segala sesuatu hal yang membuat urusan dari Martin Paes ini rumit akan bisa segera diselesaikan oleh pihak PSSI. Dan pihak PSSI juga dalam waktu dekat ini ya mungkin awal bulan depan itu ya paling tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi gitu tentang Martin Paes. Karena sekarang kan kita masih dalam situasi yang bingung ya, ini bisa atau enggak kiper ini nanti membela timnas Indonesia, karena kan dia juga sudah menjadi warga negara Indonesia. Tapi ya, feeling saya mungkin setelah bulan September ya, nanti dia akan bisa membela timnas Indonesia. Dan soal Cyrus, ya saya pikir itu nanti keputusannya kembali kepada Sintayong. Tapi kalau saya pikir ya Sintayong juga sebetulnya kan percaya ya kepada Hernando Ari ya. Dan Hernando Ari ini kan ya sebelumnya juga telah mendapatkan pengalaman ya, bermain di Piala Asia Senior dan juga Piala Asia U23, terlepas dia banyak memasukkan gol. Tapi kan juga tergantung performa dari defense kita ya kan. Defense kita kalau solid, sebetulnya penjaga gawang kita juga akan aman-aman aja. Tapi sebaliknya,
pada saat defense kita memang permainannya agak solid, kiper kita harus kuat dalam melakukan penyelamatan dan harus konsisten. Memang nggak gampang. Tapi kan Hernando Ari pernah melakukan save demi save di pertandingan lawan Australia itu di Piala Asia U23 kan. Jadi ya dia punya kemampuan itu. Tapi ya ini mental lagi nih yang berbicara nanti di round 3 ini. Apalagi first match itu away to Arab Saudi. Nah itu yang sangat penting. Selain itu juga kita masih menunggu juga nih. Memang PSSI ini ya operasi yang mereka lakukan ini untuk bisa mendatangkan pemain-pemain keturunan, ya mereka silent operation, ya kan diam-diam saja nih. Tapi tiba-tiba nanti pemain itu akan datang ke Indonesia bersalaman dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir dan kemudian menjalani naturalisasi, dan itu sudah pernah kita lihat sebelumnya kan. Ya mau tidak mau teman-teman kita harus sabar, walaupun pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah untuk bersabar, ya kan. So teman-teman, saya sih masih positive thinking bahwa Martin Paes akan nanti bisa membela timnas Indonesia, maybe not in September, tapi bisa juga nanti di Oktober dia sudah bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan kita juga masih menunggu nanti Shin Tae-yong kembali ke tanah air dan juga memulai ya roadmap-nya untuk persiapan timnas Indonesia, bukan saja untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga nanti untuk Piala AFF kan dia juga sudah harus mulai menyusun nih pemain-pemain mana saja yang akan dia panggil, dan kalau bisa ya pemain yang usianya semuanya di bawah 23 tahun saja, agar nanti tim tersebut juga bisa dipersiapkan untuk SEA Games yang akan datang ya. Jadi itu saja teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan, tapi ya saya tahu bahwa pertanyaan tentang Martin Paes ini tidak akan berhenti. Pasti terus ya akan semakin panas. Ya gak apa-apa kita bertanya, tapi kita juga harus menjaga emosi kita. Jangan tiba-tiba kita mulai menghina atau menghujat seseorang ya. Siapa saja saya pikir boleh memberikan saran, boleh memberikan petunjuk, boleh juga memberikan informasi. Tapi kalau bisa ya ada juga komunikasi nanti dengan pihak PSSI, dan saya harapkan pihak PSSI juga bisa terbuka untuk menerima informasi-informasi tersebut, karena kita semua ingin agar timnas kita kuat, dan kita semua ingin agar timnas kita maju, dan kita semua ingin agar timnas kita diperkuat oleh pemain-pemain yang berkualitas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.